jumbo dari Bintang Asia, jumbo F1 dari Bintang Asia. Ini rata-rata dibuahkan 3. Cukup lumayan, mungkin ada 2 kilo lebih. Rata-rata dibuahkan 3. Ini yang Golden Axis dari Bintang Asia juga, rata-rata dibuahkan 2, 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Agus di Pondok Pesantren Safatul Rasul 1, Desa Beringin, Taluk Kuantan, Riau. Hari ini melon ini Golden Axis Bintang Asia masuk umur 41 hari setelah tanam. Alhamdulillah hari ini 2 hari puasa Ramadan 1442 Hijriah. Buahnya cukup lumayan besar-besar, sekilo udah lebih mungkin. Di 41 hari ini Pak Agus ingin bercerita bagaimana sih merawat melon yang baik agar buahnya besar, daunnya terbebas dari penyakit sampai panen. Alhamdulillah sampai hari ini daun-daun masih segar, terlihat masih utuh, tidak ada penyakit, tidak ada hama. Ini rock melon yang beda 2 minggu dengan yang golden. Jadi kalau rock melonnya umur 55, kalau goldennya ini umur 41. Pak Agus dalam budidaya melon ini menerapkan 3 in 1, jadi 3 yang dijadikan 1. Metode pertama teori, metode kedua praktek. Karena yang Pak Agus praktekkan, yang Pak Agus kerjakan itu sesuai dengan teori atau pengetahuan yang Pak Agus miliki. Tapi kenapa daun-daun masih segar, buah pun nampak segar, padahal Pak Agus ini sebenarnya baru pertama kali tanam Golden Axis dari Bintang Asia. Pertama kali ini seumur hidup Pak Agus. Tapi alhamdulillah berkat menerapkan 3 metode, akhirnya sampai juga di umur ke-41 yang dalam deskripsi kemasan tertulis panen pada usia 58 hari dan break mencapai 17. Jadi akan sangat manis sepertinya untuk buah melon golden ini. Sedangkan kalau yang rock itu breaknya hanya mencapai 14 di deskripsi kemasannya. Kalau untuk kemasan Golden Axis tertulis maksimal mencapai 17 breaknya, jadi akan sangat manis, jangan sangat rugi lah kalau kita tidak mencicipi melon ini. Dan alhamdulillah tanam perdana tapi sudah masuk umur 41, daunnya masih segar. Jadi pada saat praktek budidaya melon golden ini Pak Agus menerapkan sistem 3 in 1. Prakteknya itu sesuai dengan teori, sesuai dengan pengetahuan Pak Agus. Karena praktek tanpa teori itu ibarat berjalan tidak punya mata, entah kemana arah dan tujuannya. Begitu
begitu juga kalau teori tidak dilaksanakan, teori tanpa ilmu, ilmu tanpa praktek, ibaratkan orang lumpuh tidak bisa berjalan. Dan keduanya ini harus ditopang dengan yang ketiga dan sama-sama penting sekali, yaitu tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon meminta agar tanaman kita subur, tafakur kalau ada waktu. Ya, alhamdulillah berkat 3-in-1 ini. Terus dari mana Pak Agus mendapatkan teori daripada tanam melon golden ini? Padahal Pak Agus baru pertama kali menerapkan budidaya melon. Pak Agus dulu itu petani sayur hampir 9 tahun, dan pada saat petani sayur itu Pak Agus menerapkan maksudnya sering bertanam timun, dan timun itu daunnya hampir sama dengan melon. Dan Pak Agus alhamdulillah dalam tanam timun itu mencapai umur 65 hari itu daunnya masih segar, sedangkan timun itu pada usia panen pertama itu 45 hari AST itu udah panen, dan sampai umur 65 hari daun masih segar, berarti sekitar 30 kali panen. Alhamdulillah bagus bisa. Nah, karena tanaman timun itu sekeluarga dengan melon, daunnya sama-sama lebar, itu metode yang diterapkan di tanaman timun bagus terapkan di budidaya melon, dan alhamdulillah sampai hari ini masih ada sedikit-sedikit kekurangan, dan kedepannya tentu harus diperbaiki apa-apa yang harus diperbaiki. Alhamdulillah, sekali lagi Pak Agus bukannya pamer atau menggurui dalam membuat video ini. Pak Agus hanya sharing, kalau ada manfaatnya di dalam Pak Agus mengupload, tentu menjadi ladang amal bagi kita semuanya. Dan kalau tanaman ini jelek, artinya banyak penyakit, pun bagus tetap akan upload dengan harapan kalau tanamannya bagus tentu menjadi ladang amal. Kalau kita mau sharing berbagi, kalau tanamannya jelek tentu netizen pun akan menolong, memberi saran apa-apa yang harus diperbaiki. Itulah dua keuntungan kalau kita mau berbagi di media sosial. Jadi bagus mohon, ini bukan menggurui apalagi pamer, sekedar mengupload momen-momen yang sangat penting di dalam budidaya melon ini. Contohnya pruning, bagaimana cara pruning, topping, bagaimana cara topping. Itu momen yang sangat penting. Pemilihan buah dan segala macam pemupukan itu sangat-sangat penting, momen-momen seperti itu. Dan katanya kalau banyak orang bilang kalau udah 40 hari tanaman melon itu udah aman, sudah dibilang berhasil. Begitu juga pada melon, kalau udah mencapai 40 hari ke atas dibilang udah berhasil. Tapi kalau menurut Pak Agus, karena tanaman melon ini modalnya cukup besar, jadi tidak bisa kita bilang sampai umur sekian enggak, karena asalnya dari kertas. Jadi kalau melon ini belum jadi kertas, Pak Agus belum bisa dibilang berhasil. Dan keberhasilan atau kesuksesan dalam usaha itu relatif, tergantung pada diri kita sama Gusti Allah. Kembali ke tanaman ini, jadi tanaman ini bagus, bekerja keras, merawatnya 2000
tanaman, Pak Agus kerjakan sendiri, dan dibantu oleh istri yang sangat setia memberikan kopi penyemangat supaya bekerja mampu mengerjakan dengan lebih baik. Itulah tahniah untuk istri saya yang selalu setia memberikan kopi manisnya, dan itu adalah rezeki yang tiada tara. Karena rezeki itu tidak harus melimpah, tidak harus banyak. Kita punya keluarga yang baik, itu adalah rezeki. Apalagi kita punya lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh, soleha, itu adalah rezeki yang tidak terhingga, tidak bisa dihitung dengan harta. Itulah lingkungan yang baik, orang-orangnya soleh, soleha, itu yang harus kita kejar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.